المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال أو من حرم حلالا كذلك أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالبيع والنكاح. Dibuka kitabnya, diperhatikan kalimah-kalimahnya. Di dalam beberapa versi Sulam Taufik yang masyhur yang ada di tangan kalian, teksnya begini: au harrama halalan kadzalik, selesai sampai di situ. Kadzalik ini kembali ke mana? Kembali kepada mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah mimma la yakhfa alaih. Kal bai'i wan nikah. Ya. Jadi kalau kita rangkai dengan sempurna maka akan jadi seperti ini. Au man harrama halalan kadzalika ay mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurati mimma la yakhfa alaih kal bai'i wan nikah. Apa artinya? Pembahasan kita tentu masih dalam pembahasan sebab-sebab kekufuran atau kemurtadan yang kembali kepada i'tiqad atau keyakinan. Atau seseorang yang mengharamkan perkara yang halal, yang mana perkara tersebut adalah ma'lum minad din bid-darurah. Ini sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Mimma la yakhfa alaih, kal bai'i wan nikah. Contoh dari perkara tersebut al-bai', jual beli. Yang kedua an-nikah. Ini contoh nikah. Tidak hanya orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, yang keharamannya disepakati, kemudian secara konsensus dan kemudian diketahui itu adalah bagian daripada agama dan jalur pengetahuannya dengan mudah sekali, dengan secara otomatis tanpa harus merenung, dan perkara itu perkara yang jelas. Tidak hanya ini yang mengakibatkan seseorang yang meyakininya menjadi kufur, menjadi keluar dari Islam, tapi kebalikannya, orang yang mengharamkan perkara yang jelas-jelas kehalalannya, yang memiliki sifat mujma' alaih ma'lum minad din bid-darurah mimma la yakhfa alaih, juga sama keluar daripada Islam. Agama nggak bisa dibuat main-main. Halal ya halal, haram ya haram. Ingat ya, barang siapa yang mengharamkan satu perkara yang hukum kehalalannya disepakati oleh para ulama, yang hukum kehalalannya diketahui bagian daripada agama dan jalur pengetahuannya secara otomatis tanpa butuh kepada merenung, dan perkara tersebut atau hukum halal tersebut sangatlah jelas, bukan perkara yang samar bagi seseorang, bagi kita. Siapapun yang mengingkarinya maka hukumnya keluar daripada Islam. Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya jual beli. Yang namanya jual beli adalah perkara yang halal.
Jual beli adalah perkara yang halal, kehalalannya disepakati oleh para ulama secara konsensus, baik orang awam ataupun orang khusus, apalagi para ulama tentu mengetahui dengan jelas tanpa ada keraguan, tanpa perlu berpikir, dengan sangat jelas dan gamblang bahwa yang namanya jual beli hukumnya adalah boleh. Kemudian ada seseorang mengaku dirinya muslim, orang tersebut mengharamkan jual beli karena keyakinannya akan keharaman jual beli, padahal dia tahu jual beli dalam syariat Islam itu halal dan itu sangat gamblang dan jelas, maka saat itu dia sudah keluar dari Islam. Makanya dalam agama ini yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, tidak boleh sebaliknya. Yang menghalalkan perkara yang sudah haram, keharamannya sangat jelas dan disepakati dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan di sini, keluar dia dari Islam. Begitu pula orang yang mengharamkan yang halal juga keluar dari Islam. Timbul pertanyaan, Ustadz, kan di pondok ini ada larangan bahwa yang namanya megang HP atau alat-alat elektronik atau gadget itu tidak diperbolehkan. Padahal menurut syariat hukumnya boleh-boleh saja. Wah, jangan-jangan ini termasuk mengharamkan yang halal. Ini anak-anak hore, nah sudah mulai awas. Tidak, nah tetap peraturan itu dibuat untuk kalian, bukan berarti yang membuat peraturan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, diperhatikan, bukan. Tetap hukumnya adalah boleh, itu hukum asalnya. Tapi kadang kebolehan itu dari orang per orang menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Itu hukum asal perkaranya, belum berkaitan dengan orang ke orang, individu ke individu. Ya. Jadi kalian dilarang karena ada kemaslahatan yang sangat besar. Ya. Kalian dilarang karena kalau seandainya dibebaskan ada kemudaratan yang sangat besar. Bukan karena perkara yang dilarang itu adalah haram menurut syariat. Secara langsung tidak. Tapi kalian dilarang demi mendapatkan maslahat yang sangat besar dan demi terhindar dari kemudaratan yang sangat besar. Naik motor boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nyetir motor itu boleh enggak? Nah, boleh. Kalau ada anak kecil umur 5 tahun pengen naik motor, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sudah gitu di jalan raya lagi. Jangan naik motor. Terus kalian bilang syariat kan memperbolehkan. Ini coba aja, syariat memang memperbolehkan hukum naik motor secara umum. Tapi kalau sudah anak kecil umur 5 tahun belum tahu caranya bagaimana menggunakan motor, kemudian sama kalian boleh nak, silakan. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bentar lagi tahlilan kita. Gitu kan? Jadi larangan ini karena perkara lain, bukan karena perkara kebolehan yang ini, bukan, karena ada apa? Ada mudarat yang besar. Bisa diperhatikan? Pahami ya? Baik. Jadi larangannya bukan karena mengharamkan yang halal, tapi karena perkara lain, apa? Mencegah
datangnya kemudaratan yang besar. Sedangkan hukum mencegah kemudaratan yang besar atau kemudaratan yang kecil bahkan itu wajib. Sehingga ada sebagian ulama itu mengharamkan nonton TV. Boleh nggak nonton TV? Ada sebagian haram, tidak boleh. Masya Allah. Ini bukan berarti nanti kalian ngomong, wah saya belajar dari Surah Taufik, siapapun yang mengharamkan perkara yang halal keluar dari Islam. Masya Allah. Nanti dulu nak, dia mengharamkan karena apa? Itu dilihat. Apakah karena zat nonton TV-nya, atau dia mengharamkan karena perkara lain di luar zat nonton TV? Perhatikan oleh kalian. Oh ternyata karena perkara lain. Apa itu? Karena banyaknya program-program televisi yang menyuguhkan acara-acara yang kalau ditonton oleh mata kita hukumnya adalah haram. Itu namanya keharamannya li'aridin, karena perkara lain yang keluar dari zat atau hakikat nonton TV. Sama megang gadget, naik motor untuk anak kecil, nonton TV. Dalam hal ini sama. Jadi ini bukan termasuk mengharamkan yang halal, bukan. Buktinya apa? Buktinya yang membuat peraturan tidak boleh memegang gadget, kadang megang gadget. Kenapa? Karena dia sudah dianggap bisa dan mampu memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jelas atau tidak? Ini masuk dalam saddud dzari'ah, mencegah satu perbuatan yang akan menjurus kepada keharaman. Nah, ya, jadi ketika kalian mendengar penjelasan di sini, jangan diambil ditelan mentah-mentah, nak. Kemudian kita ngaji kalau kita di sini sebagai wawasan pemahaman awal. Ini agar kita terhindar dari yang namanya kekufuran i'tiqad. Adapun untuk menghukumi orang lain, serahkan kepada ahlinya. Ya. Baik, kembali. Au harrama halalan kadzalik, atau orang yang mengharamkan perkara yang halal kadzalik. Kadzalik ini kembali mujma' alaih ma'lum minad din bil darurah mimma la yakhfa alaih. Ya. Contohnya jual beli hukumnya dalam syariat adalah boleh. Sehingga tidak diperkenankan ada seseorang yang mengharamkan hukum jual beli. Tapi contoh, ada seseorang dia punya sawah pinggir jalan lagi. Kemudian ada seseorang datang ke si pemilik sawah, ngomong begini, Pak, ini sawah dijual aja ya, saya yang beli Pak. Kata si pemilik sawah, jangan Pak, saya tidak jual, saya cuma punya sawah segini-segininya, ini alhamdulillah penghasilnya cukup untuk sekedar makan. Kemudian orang yang mau beli ngomong, Bapak nggak boleh jual beli, itu diperbolehkan dalam agama, kenapa Bapak melarang jual beli? Apa mau begitu? Nah, ini namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Beliau yang punya hak atas sawah tersebut, atas tanah tersebut, tidak mau jual beli, bukan mengharamkan jual beli, beda perkaranya. Ya, tidak mau itu pilihan. Karena kan hukumnya boleh, tidak wajib. Kalau kita bisa jawab sih enak, kan jual beli juga hukumnya tidak wajib, kenapa Anda mewajibkan? Kan kena itu. Awas ya, jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini urusan keyakinan,
orang yang mengharamkan sesuatu yang halal seperti jual beli. Dia meyakini jual beli itu haram. Dia meyakini, bukan memilih dia mau jual atau dia mau beli, bukan. Dia mau jual atau tidak, bukan begitu. Tapi dia meyakini dalam hatinya jual beli tidak diperkenankan sama sekali. Padahal syariat memperkenankan. Jadi dia ini mengingkari syariat. Nah sebetulnya ujungnya ke sini, karena dia mengingkari syariat, dia mengingkari agama. Ingat, mengingkari sebagian agama sama dengan mengingkari seluruh agama. Karena perkara inilah dia keluar dari Islam, bukan karena dia tidak mau jual beli. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Wan nikah atau nikah. Nah, ini. Orang mengharamkan nikah. Ada orang mengharamkan nikah padahal nikah itu perkara yang sudah sangat jelas dalam syariat, hukumnya adalah boleh. Nikah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah boleh. Bukan sunnah Ustaz, hukum asalnya. Bukan, hukumnya mubah. Lah bukannya an-nikahu sunnati, itu an-nikahu sunnati, nikah itu jalanku. Bukan sunnah, artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, bukan itu. Hukum asalnya nikah dalam mazhab kita adalah boleh. Disepakati kebolehannya, disepakati. Tidak ada khilaf dalam hal ini, nikah adalah boleh dan itu jalannya para nabi. Sudah, petunjuknya para nabi. Kapan jadi sunnah? Kapan jadi sunnah dengan 2 syarat. Jadi kalau kita rinci lagi, nikah itu nanti hukumnya juga ada 5 nanti. Hukum asalnya mubah. Kadang nikah itu wajib loh bagi seseorang, bukan hukum asal. Nah, kalau hukum asal itu menghukumi asal perkara. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan keadaan tertentu, dengan orang tertentu, bisa berubah hukumnya jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Sama jual beli dan seterusnya, sama. Terus bagaimana contoh nikah yang haram itu Ustaz, bagaimana? Haram nikah bagi seseorang yang tujuan nikahnya ingin menyakiti pasangan. Contohnya, dia nikah tujuannya pokoknya kalau sudah sah jadi istri saya, sah jadi suami saya akan sakiti dia. Nikahnya haram, balas dendam. Contohnya. Kadang nikah hukumnya wajib kalau sudah dikaitkan dengan orang tertentu, keadaan tertentu. Bagaimana contohnya? Ada pemuda sudah kebelet nikah. Kalau enggak nikah takut terjerumus dalam zina. Takut dia terjerumus dalam zina, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Di saat itu wajib. Ada kadang-kala hukumnya sunnah. Kapan itu? Ketika dia satu siap atau butuh kepada nikah secara batin, sudah ada kesiapan, memang butuh kepada nikah. Yang kedua, punya kesiapan untuk menafkahi, baik itu ada harta ataupun itu siap untuk bekerja. Contohnya, yang jelas itu saat itu sunnah baginya untuk menikah. Makruh kalau salah satu syarat dari 2 tadi, syarat sunnah yang 2 tadi salah satunya hilang, maka hukumnya makruh. Lihat, ini yang kita bicarakan adalah hukum asal. Hukum asal. Yang jelas begini, yang namanya jual beli, namanya nikah, itu adalah perkara, termasuk perkara-perkara yang disepakati kebolehannya di dalam syariat. Maka siapapun yang mengharamkan perkara seperti ini, seperti jual beli, seperti nikah, dia meyakini keharamannya padahal dia tahu dalam syariat itu diperbolehkan dan dia tahu dengan gamblang jelas, maka saat itu dia keluar daripada Islam, karena sama dengan mengingkari agama.
yang mengingkari agama berarti keluar dari agama. Keluar dari agama namanya murtad. Keluar dari agama Islam namanya murtad. Baik. Au man nafa au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik, atau orang yang menafikan kewajiban perkara yang disepakati secara konsensus yang diketahui, kadzalik kembali kepada ma'lum minad din bil darurah mimma la yakhfa alaih. Sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Kas salawatil khams أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء. Hukum salat 5 waktu apa? Wajib. Sujud di dalam salat hukumnya juga sama, wajib. Zakat hukumnya apa? Wajib. Ini secara umum dulu. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Haji wajib, tentu dengan syarat-syaratnya, semua dengan syaratnya. Ini hukum asal, menyoroti satu perkara asal. Ketika syaratnya sempurna tentunya. Wudu adalah wajib. Ada orang, wal'iyadzubillah, orang ini menafikan kewajiban yang tadi. Mengatakan sholat 5 waktu enggak wajib. Mengatakan sujud dalam sholat itu enggak wajib. Kenapa harus sujud? Udah nggak usah sujud. Nah, innalillah. Mengatakan zakat nggak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, haji bagi yang mampu dengan syaratnya tidak wajib. Ini orang yang begini bagaimana? Ini termasuk orang yang menafikan kewajiban atau hukum wajib perkara yang disepakati kewajibannya. Berarti dia telah keluar daripada Islam. Walayadzubillah, keluar nggak disadari. Ada orang tidak sholat 5 waktu, hukumnya apa? Keluar dari Islam atau tidak? Ada orang tidak sholat 5 waktu, keluar dari Islam atau tidak? Dirinci. Jika dia tidak sholat 5 waktu karena dia meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, atau dalam bahasa lain dia menafikan kewajiban sholat 5 waktu, maka keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya dia nggak sholat 5 waktu, tapi dia menyadari, meyakini bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, cuman dia sholat karena memang kalah oleh hawa, dia tidak sholat karena memang dia kalah oleh hawa nafsunya saat itu, maka hukumnya apa? Dia hanya dapat dosa saja, hanya dapat tidak sampai derajat kufur, murtad, keluar dari Islam. Baik ya. Begitu pula tidak zakat, orang tidak zakat bukan berarti kufur, tidak. Yang kufur itu kalau mengingkari kewajiban zakat. Orang tidak puasa Ramadan, jangan sampai kalian melihat ada orang di jalan-jalan, masya Allah bulan Ramadan action, dengan tanpa malu sama sekali buka puasa, ngerokok begini, susah. Orang ngerokok kan gitu. Coba sudah di samping jalan gimana coba? Bulan Ramadan di jalan terang-terangan, na'udzubillahi min dzalik, ngerokok susah. Orang ngerokok kan gitu, susah. Berarti kena. Ini gimana ini orang kayak begini ini? Apa dia kafir? Tidak. Dia tidak kafir selama dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Dia mengakui, hanya dia tidak mampu melakukannya karena kalah oleh syaitan, kalah oleh hawa nafsunya. Ya. Ada orang kaya nggak haji, orang muslim kaya raya masya Allah nggak haji. Oh, kalau bab ini lebih harus hati-hati lagi nak, karena haji dalam mazhab kita itu tidak wajib ala faur, tidak wajib langsung seketika dia kaya, nggak wajib langsung berangkat haji. Tapi wujubnya ala tarakhi, wujubnya itu wujub yang
tidak langsung, jadi bisa ditunda nanti. Cuman yang berbahaya kalau seandainya sampai wafat nanti dia belum haji padahal dia sudah mampu, nanti masuk dalam kategori dia akan dapat dosa meninggalkan satu kewajiban yaitu haji di tahun terakhir dia meninggal. Ada alasannya tentunya. Baik. Yang jelas orang tidak haji, orang kaya, masya Allah, orang kaya raya, hartanya dia muslim, dia tidak haji, jangan sembrono, jangan langsung menghukumi kafir, jangan. Oh ini salah, jangan. Ya. Selama dia meyakini bahwasanya haji itu sebetulnya sudah wajib bagi dirinya, tapi dia memang belum mau untuk melakukan itu. Karena mungkin nantilah pada tahun sekian, kan begitu. Nantilah pada tahun sekian. Bisa jadi, ya. Dalam bab ini harus, yang kufur itu adalah kekufuran itu muncul dari mengingkari sesuatu yang wajib hukumnya. Diingkari, dinafikan. Kemudian wudu itu hukumnya wajib dalam syariat. Orang yang pengen sholat maka wajib baginya harus wudu. Ini ada orang mau sholat nggak usah wudu itu nggak wajib. Hati-hati nih, orang yang begini yang kena nih. Dia meyakini bahwasanya wudu itu hukumnya tidak wajib, padahal dia tahu dengan jelas gamblang dalam syariat Islam namanya wudu itu adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar bagi orang yang ingin melakukan ibadah sholat contohnya. Maka kalau dia melakukan itu hukumnya adalah keluar dari Islam. Makanya ini masuk dalam perkara i'tiqadat, masalah keyakinan, ya, bukan perbuatan atau perkataan. Baik, ini wudu. Dan juga perkara-perkara lain yang disepakati kewajibannya, Jadi perkara yang wajib kemudian diingkari kewajibannya, ini bahaya. Makanya siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam syariat yang sudah Anda ketahui, Anda yakini, pengetahuan Anda jelas dan gamblang tentang perkara wajib tersebut, Anda kok belum bisa melakukan itu, jangan mengingkari kewajibannya. Jangan mengingkari kewajibannya, akui saja Anda lemah, kalah oleh syaitan dan hawa nafsu. Dan segeralah bertobat, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Karena yang mengingkari artinya mengingkari perkara yang wajib dalam agama yang sudah jelas-jelas kewajibannya, disepakati secara ijma atau konsensus dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka hukumnya saat itu dia keluar daripada Islam, wal a'yadu billah, wallahu a'lam bissawab.